minggu kemudian, setelah kejadian di kamar hotel itu, Natasha tiba-tiba merasa pusing dan mual saat dia bangun tidur. Seketika sikapnya itu membuat pembantu yang bekerja di rumah Natasha itu merasa sangat kebingungan dengan sikap majikannya tersebut. "Ada apa Non Natasha? Kenapa mual seperti itu?" tanya pembantu itu kepada Natasha yang tengah berada di kamar mandi. "Aku tidak tahu Bi, akhir-akhir ini aku merasa sangat mual sekali bahkan sering merasa pusing," jawab Natasha kepada pembantu. Pembantu itu merasa heran mendengar perkataan dari Natasha tersebut. "Kenapa Non Natasha seperti gejala orang hamil sih? Hanya orang-orang hamil loh yang punya ciri-ciri seperti itu, bangun tidur merasa pusing kemudian mual," ucap pembantu itu sambil tertawa geli ke arah Natasha. Setelah itu dia pun kembali melanjutkan aktivitas pekerjaannya mengambil kain kotor di kamar Natasha. Sepeninggal pembantunya itu Natasha langsung terdiam. Dia langsung khawatir dengan apa yang disampaikan oleh pembantunya tadi. "Bagaimana jika aku hamil? Sejak aku pulang dari Bali, perasaan aku belum pernah datang bulan sekalipun," ucap Natasha dengan perasaan gelisah. Saat di Bali kemarin beberapa kali dia melakukan hubungan terlarang dengan Chandra dan itu membuat Natasha semakin gelisah. "Bagaimana ini jika aku beneran hamil bagaimana ini?" gumam Natasha dengan perasaan bimbang. Dia buru-buru keluar dari kamar mandi kemudian membersihkan wajahnya di depan cermin besar yang ada di kamarnya tersebut, sementara pembantu sudah pergi meninggalkan kamarnya sambil membawa pakaian kotor yang akan membantu itu cuci. Tiba-tiba saja Natasha menjadi sangat gelisah. Dia kepikiran dengan ucapan dari pembantunya itu hingga memutuskan untuk pergi ke apotek untuk membeli tes pack dan mengetes apakah dia beneran hamil atau tidak. "Kamu mau pergi kemana?" tegur mamanya kepada Natasha saat Natasha buru-buru keluar dari rumah mewah tersebut. "Aku mau pergi bentar Ma," jawab Natasha sambil menutup pintu rumah. Dia langsung menuju mobilnya kemudian tancap gas meninggalkan rumahnya tersebut. Tujuan utamanya adalah pergi ke apotek untuk membeli tes pack. Dia sungguh penasaran dengan apa yang disampaikan oleh pembantunya tadi kepadanya, karena memang beberapa hari terakhir ini dia selalu merasa mual dan pusing sehingga dia curiga bahwa dia tengah hamil seperti yang diucapkan oleh pembantunya tadi. Setelah membeli tes pack dia kemudian kembali pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah dia langsung memasuki kamarnya kembali dengan perasaan was-was. Natasha membaca instruksi dari tes pack tersebut. Bagaimana menggunakan tes pack itu untuk memprediksi kehamilan bagi seseorang. Setelah paham dengan cara kerjanya Natasha langsung mengeceknya di kamar mandi. Natasha menunggu dengan harap-harap cemas setelah beberapa saat dia mengecek tes pack tersebut. Sekarang dia tinggal menunggu hasilnya beberapa saat kemudian. Dengan jantung yang berdebar kencang Natasha memperhatikan tes pack tersebut. Lalu setelah beberapa saat dia melihat hasilnya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat tes pack itu bergaris 2. Refleks dia menjatuhkan tes pack itu dari pegangan tangannya dan bersandar ke dinding kamar mandi. "Ya Tuhan, apa-apaan ini? Apa aku beneran hamil?" ujar Natasha dengan jantung yang berpacu dengan cepat. Dia langsung terduduk di lantai kamar mandi yang ada di kamar pribadinya tersebut. Dia meraih tes pack itu kembali kemudian membacanya dengan seksama dan saat melihat tes pack itu sekali lagi, sekarang dia bisa melihat tes pack itu bergaris 2 dengan sangat jelas sekali. "Ya Tuhan, aku beneran hamil. Bagaimana ini?" ucap Natasha dengan perasaan yang begitu ketakutan. Sekarang Natasha tak bisa berbuat apapun lagi, dia tengah mengandung anak dari Chandra laki-laki yang tidak dia inginkan sedikitpun. "Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku bisa hamil anak dari laki-laki yang tidak aku inginkan sedikitpun? Jika ini terjadi maka aku tak akan pernah bisa kembali dengan Reno lagi," ucap Natasha dengan berlinang air mata. Dia langsung menangis terseduh-seduh di dalam kamar mandi tersebut. Menangisi atas kebodohan yang sudah dia lakukan, menangisi atas nasib buruk yang menimpanya. Cukup lama Natasha berada di kamar mandi menangisi keadaan yang sedang dia hadapi. "Aku harus bagaimana sekarang? Tak mungkin janin ini aku gugurkan. Aku tak ingin menambah dosa lagi," ucap Natasha dengan perasaan bimbang.
Dia bangkit dari kamar mandi tersebut kemudian berjalan menuju ke arah ranjangnya. Natasha menyeka air mata yang membasahi pipinya. Dia harus berpikir dengan jernih untuk menyelesaikan masalah yang baru saja menimpa dirinya tersebut. Aku harus memikirkan jalan keluarnya, aku tak boleh berputus asa seperti ini. Ucap Natasha sambil berusaha untuk menormalkan debaran jantungnya yang sejak tadi berpacu dengan cepat. Saat ia memikirkan solusi atas semua masalahnya itu, tiba-tiba saja dia kepikiran untuk menggunakan kehamilannya itu untuk menekan Reno. Memikirkan rencana busuknya itu, tiba-tiba saja senyuman licik langsung terukir di wajahnya. Iya, aku benar sekali, kehamilan ini bisa aku gunakan untuk menekan Mas Reno, tapi aku tak bisa melakukannya sekarang karena tak mungkin aku langsung hamil beberapa hari setelah kejadian di hotel itu. Sepertinya aku harus menekan Mas Reno nanti setelah 1 bulan dari kejadian di hotel itu. Tekad Natasha kepada dirinya sendiri. Dia berencana untuk memaksa Reno agar mau menikahinya dengan kehamilan yang dia alami, tapi dia berencana untuk memberitahukan Reno tentang keadaannya itu 1 bulan lagi. Jadi selama 1 bulan dia harus menyembunyikan kehamilannya itu dari semua orang. Iya. Aku harus menyembunyikan hal ini dari semua orang, pokoknya aku harus bisa meminta Mas Reno untuk bertanggung jawab atas apa yang aku alami ini. Walaupun janin yang aku kandung ini bukanlah darah dagingnya karena memang aku tak pernah melakukan hal apapun dengan Mas Reno, tapi setidaknya aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk meminta pertanggungjawaban dari Mas Reno. Ucap Natasha dengan senyuman licik di wajahnya. Seketika ketakutan dan juga kekhawatiran yang dia rasakan tadi hilang begitu saja saat dia menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Bahkan dia merasa bersyukur atas kehamilan itu karena berkat kehamilannya itu Reno tak akan bisa berkutik lagi dan mengelak untuk segera menikahinya. Ternyata Tuhan Maha Baik kepadaku, dia mendatangkan solusi ini di saat aku tak bisa memaksa Mas Reno untuk segera menikahiku hanya berdasarkan foto maupun video yang aku perlihatkan kepadanya kemarin. Sekarang jika aku muncul dengan bukti kehamilanku kepadanya, maka dia pasti akan memikirkan hal itu kembali. Dia pasti ragu dan beranggapan bahwa anak yang aku kandung ini adalah dagingnya dan dia pasti akan langsung mau menikahiku. Jika dia tetap tidak mau menikahiku, maka aku akan langsung menemui orang tuanya dan mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi antara kami berdua. Aku yakin orang tuanya pasti akan memaksa Mas Reno untuk menikahiku. Ucap Natasha dengan penuh harap. Seketika senyuman lebar muncul di wajahnya, air mata yang tadi jatuh di pipinya seketika mengering. Sekarang yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya untuk meyakinkan Reno nantinya bahwa anak yang dia kandung itu adalah darah daging dari Reno itu sendiri. Aku tak perlu menekan Mas Reno lagi, aku akan datang kepadanya 1 bulan lagi dan mengabarkan apa yang sedang aku alami ini. Tekad Natasha sambil mengelus perutnya yang masih datar. Ternyata kehamilan ini ada untungnya juga. Ucap Natasha dengan senyuman lebar di wajahnya. Reno dan juga Alia beranjak meninggalkan rumah tersebut. Reno melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju mall tempat mereka nonton bioskop nantinya. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini, Alia? Apa kepalamu tak pernah pusing lagi? Tanya Reno kepada istrinya tersebut. Alia langsung menoleh ke arah Reno dan tersenyum canggung. Memang dia sering pusing akhir-akhir ini, tapi pusingnya itu hanya muncul sesekali sehingga sampai saat itu dia tak pernah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Tidak apa-apa kok Mas, lagian pusing yang aku alami itu palingan karena capek dan kurang istirahat saja. Jawab Alia menenangkan suaminya tersebut. Itu makanya aku tak suka kamu terlalu keras bekerja di rumah. Lagian di rumah kita kan ada pembantu. Kenapa sih kamu harus repot-repot bekerja membantu pembantu tersebut? Lebih baik kamu menghabiskan waktu untuk istirahat ataupun pergi kemanapun yang kamu mau, ucap Reno kepada istrinya tersebut. Aku suka bekerja di dapur Mas, rasanya menyenangkan sekali menyiapkan sarapan ataupun makanan untuk seluruh anggota rumah. Aku senang sekali saat mendengar Mama ataupun Papa memuji masakanku, apalagi saat melihat kamu begitu lahap menikmati hidangan yang sudah aku persiapkan, jawab Alia beralasan kepada suaminya tersebut. Iya sih, aku memang setuju dengan apa yang kamu katakan.
Setiap masakan yang kamu buat selalu aku sukai, itu makanya aku tak selalu melarang kamu untuk bekerja di dapur. Tapi aku harap kamu tak terlalu memaksa tenagamu. Aku harap kamu lebih mengutamakan kesehatanmu. Aku tak mau kamu sakit seperti ini, ucap Reno kepada istrinya. Iya mas, aku tak akan bersikap seperti itu lagi, aku pasti akan lebih mengutamakan kesehatanku, jawab Alia sambil tersenyum lembut ke arah suaminya tersebut. Dan juga, aku ingin kamu mengutamakan kesehatanmu agar kita bisa segera memiliki momongan. Sudah beberapa waktu lamanya kita menikah tapi kamu belum juga hamil. Aku harap kamu lebih menjaga kesehatanmu ya, ucap Reno kepada Alia dan Alia pun langsung tersenyum canggung ke arah suaminya tersebut.